warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triana Indrawati dan Pak Ihsan selaku pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan teman-teman kelas PIOT B yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, nama saya Anissa Luziah dengan NIM 2420074 sebagai moderator. Lalu ada Eliza Nurmaidah dengan NIM 2420070 sebagai pemateri, dan ada Ani Atiatul Barokah dengan NIM 2420085 sebagai pemateri, dan Priska Syarafa dengan NIM 2420092 sebagai pemateri. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada para pemateri untuk membacakan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Nurmaidah NIM 2420070 sebagai pemateri pertama. A. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan. Dengan adanya bahasa, satu individu lain akan saling terhubung melalui proses berbahasa. Badudu 1989 mendefinisikan bahasa sebagai alat penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Sementara Brome 1992 menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Pengembangan keterampilan berbahasa pada anak usia dini ini menyangkut 4 aspek, yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif karena anak dituntut untuk menghasilkan bahasa. Sebaliknya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif karena anak lebih banyak menyerap bahasa yang dihasilkan oleh orang lain. B. Proses perkembangan bahasa. A. Tahap sensorimotor. Pada tahap ini, bayi menggunakan kemampuan respon dan motorik untuk memahami dunia berawal dari refleks dan berakhir dengan kombinasi kompleks dari kemampuan sensorimotor. D. Tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak mempunyai gambaran mental dan mampu untuk berpura-pura. Anak mulai menggunakan simbol. C. Tahap konkret operasional. Pada tahap ini, anak tidak hanya menggambarkan simbol, tetapi dapat memanipulasi simbol secara logika. D. Tahap formal operasional. Pada tahap ini, gaya berpikir melibatkan penggunaan operasional logika dan menggunakannya secara mutlak. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Kesehatan. Anak sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. 2. Inteligensi. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar, berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya bahasanya. 3. Keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara dan semakin bersedia menyisihkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk belajar. 4. Dorongan. Semakin banyak anak didorong untuk berbicara dan mengajaknya berbicara dan didorong menanggapinya, akan semakin awal mereka belajar berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya. 5. Kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung kemampuan berbicaranya lebih baik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. D.
penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik punya peran utama dalam keterlambatan bahasa anak, terutama anak-anak kembar. Namun, umumnya gangguan bahasa lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian yang kedua ada masalah pada kemampuan bicara dan bahasa. Apabila seorang anak berusia 3 tahun mampu memahami dan berkomunikasi secara non-verbal tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa jadi ia mengalami keterlambatan bicara atau delay speech. Kemudian yang ketiga ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu gangguan pendengaran konduktif karena suatu penyakit, gangguan pendengaran akibat kerusakan sel sensorik di dalam telinga, atau gangguan pendengaran kompleks akibat kerusakan fungsi di telinga luar. Kemudian penyebab lainnya ada disabilitas. Faktor lain seperti cacat lahir yakni Down syndrome dan cerebral palsy juga ikut mempengaruhi. Selain itu, masalah-masalah lain yang dialami saat masa kehamilan seperti gizi buruk atau kelahiran prematur turut menjadi faktor penyebab gangguan bahasa pada anak. Yang terakhir adalah masalah mulut. Adanya masalah pada mulut, lidah, atau langit-langit juga bisa menyebabkan anak terlambat berbicara. Kondisi tersebut dinamai ankylosia atau tonguti, yakni ketika lidah menempel ke dasar mulut, sehingga menyulitkan anak menyebutkan suara-suara tertentu, terutama ketika menyebut beberapa huruf seperti D, L, R, S, T, dan Z. Yang terakhir adalah E, optimalis perkembangan anak. Tahapan perkembangan bahasa ini sangatlah penting untuk diperhatikan oleh orang tua guna mendeteksi adanya gangguan dan mendorong anak untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, strategi optimalisasi perkembangan anak sangat diperlukan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Ketika usia kandungan sudah memasuki 6 bulan, patutlah orang tua untuk membiasakan diri mengajak anak berinteraksi, mulai dari perasaan bahagia atau tentang hal-hal positif lainnya. Ini bisa dilakukan sambil mengalus lembut perut. Dengan melakukan hal ini, anak akan mengenal ritme suara dan irama bahasa ibu yang merupakan fase awal untuk mempelajari bahasa. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu bahasa adalah simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Pengembangan keterampilan berbahasa pada anak usia dini mencakup 4 aspek yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif karena anak dituntut untuk menghasilkan bahasa. Sebaliknya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif karena anak lebih banyak menyerap bahasa yang dihasilkan oleh orang lain. Dengan mengenalkan teori-teori perkembangan bahasa, anak mampu meningkatkan perkembangan bahasa secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi, dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan anak usia dini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.